Kita berikan tepuk tangan dulu apresiasi. Untuk Tari Golek Ayun-Ayun yang telah membuka acara pada kesempatan hari ini. Dan saat ini kita, ini di mana tuh Mbak? Nah aku mau meng disopiri bojoku. Oh kamu tidur ya? Jadi ini tuh kalau dari arah tengah kota ya, ini ke selatan. Ke selatan, arah pantai. Arah pantai, tapi juga deket sama agak-agak ke barat dikit gitu loh. Perbatasan antara Kulon Progo sama Bantul. Oh berarti tapi kita mepet sedang di Bantul mepet Kulon Progo. Oh iya. Jadi kita di kawasan pantai nih sebenarnya. Ini pantai juga, ini pantainya berapa kilo ini ke pantai Bu? Deket gak? Dekat Berapa? Deket. 2 kilo. Melaku cedek mboten nek melaku. Nek mlaku nggih tepi. Lebih deket sungai Progo ya. Oh ada sungai. Iyalah. Sini kan sudah ini, sudah Apa? Polda. Oh, Poldaratan. Poldaratan. Jadi di sini itu pada pakai pelampung. Oh iya, ngapain? Lah kan Poldaratan. Iya. Ya, saat ini kita ada di balik Kelurahan Poncosari, Jalan Pandan Simo, Kelurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan, Bantul. Mana tepuk tangannya? Bantul. Dan kali ini 100% ibu-ibu pelaku usahanya. Gak ada bapak-bapaknya? Gak ada wes. Lah ini bapak-bapak. Apa? Lah di sini ternyata yang kelihatan ya. Iya. Bapak-bapak juga pelaku usaha? Atau pelaku curanmor? Enggak loh ya. Lah pelaku apa? Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY selalu ingin menjalin hubungan lebih baik dengan para pelaku UMKM supaya naik kelas. Betul, kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung biar kita tahu seperti apa teman-teman UMKM yang ada di daerah sini. Iya betul, dan berkat dana keistimewaan kita bisa bersarasehan di Sarasehan Sibako. Sibako. Boleh tepuk tangan lagi. Dan hari ini kita nggak sendiri Mbak Marta, kita ditemani teman-teman ada Mas Panca dan juga Mas Anto. Mana Mas Panca dan Mas Anto? Ibu-ibu coba lihat di sana tuh loh, dua yang Lihat itu loh yang ganteng-ganteng. Batiknya keren-keren itu. Mereka ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Sekarang. Tapi nanti Mas Panca dan Mas Anto ini Ya. akan menyambut ibu-ibu yang ada di sini sehubungan dengan Sibakul. Ada yang sudah ikut Sibakul? Coba angkat tangannya. Coba angkat Harus kaki. loh habis angkat ini kaki loh. berarti. Oh, angkat kaki. Ya Loh, enggak. sekarang udah pakai kaos Sibakul toh. Ya. Berarti nanti harus. Nanti ibu-ibu bisa mendaftar Sibakul lewat Mas Panca dan juga Mas Anto. Jadi ibu nggak perlu ke kantor dinas koperasi. Apalagi ke kantor polisi ya. Iya, di sini aja ke kantor kelurahan saja. Iya. Ini kebetulan mumpung ada Sarasehan Sibakul, ini kita bawakan teman-teman untuk bagaimana nanti ibu-ibu kalau mau konsultasi tentang usahanya. Betul. Sudah punya NIB? Sudah. Wes keren. PIRT? Sudah. Oh, sudah apa belum? Lah kan tergantung produknya Oh, kalau BRT. tergantung produknya. Ya. Tapi yang jelas ini semuanya produknya ibu-ibu ya yang di sini ya. Iya. Ada yang bukan? Ada yang titipan? Titipan. Enggak. Ini luar biasa di sini. Nah kita mau tanya-tanya. Iya. Ada beberapa yang nanti perwakilan aja ya karena Iya. waktunya nggak cukup. Tapi sebenarnya nanti dari situ kita bisa mengeksplor lagi. UKM di sini itu lebih banyak apa nih? Yang pertama ini ada ibu dengan membawa makanan apa ini Bu? Silahkan diperkenalkan dan produknya apa coba. Ini Bika Ambon Atina. Bika Ambon Atina. Atina itu apa? Mereknya? Iya, Oh, mereknya mereknya. Atina. Oh, artinya apa? Eh, Atina ini artinya apa? Karena dulu saya pernah di Aten jadi Atina gitu aja. Oh, Pernah karena di? pernah di? Yunani. Oh, Iya. Athena. Oh Athena. Oh, pernah ke sana. Di Dulu sana ngekos di sana. Boten. kok ngekos lo yo? Lah apa? Larang. TKI. Oh tenaga di kerja, Yunani. nggih. Oh, Wah, berapa iya, tahun iya. di sana? 8. 8 8 tahun. tahun. Di sana tuh ada apa toh? Ono yo koyo ngene iki. Ya, ya ora. Yo meng ono Wah, wet-wetan. di Athena Di sana kan- Yunani, Greece. Jauh ya. Nah, ibu pulang dari Yunani bikin Terus usaha. bikin ini? Oh. Oke, ini apa ini Bu? Kenapa bikin ini? Kok enggak Mergane ngopo? kok enggak Bika Yunani gitu? Ini kok Bika Ambon. Atina niku kan nggih ibu kota Aten niku Atina. Oh, Nah, ibu itu. kota nama. Rodok diplesetke ngono lho. Dadi ben kene iki ngerti ngono lho. Nggih. Aten. Oke, Aten, Atina. Nah, Oke. Ibu, ini produknya apa ini?
Ada bika Ambon, bolu pisang, sama bolu kukus ketan hitam. Ini kan ada tulisannya Bika Ambon dan bolu Bolu pisang. pisang, Berarti ya. kalau dibuka ada 2. Enggak, Loh. satu yang ini bika Ambon Oh, aja. Yang kan ini kebetulan isinya yang apa nih? Ini bika Oh. Ambon. Oh, Bika Ambon. Nggih. Oh iya, ini Bika Ambon. Ini Bu. Ibu bikin sendiri atau Nggih. ngambil Piyambak. tempat orang? Mboten. Oh, bikin sendiri. Nggih. Ngolah sendiri. Nggih. Di rumah. Nggih, Ada yang bantu enggak? suami. Suami. Suami ki kok ya kon ngewang-ngewangi ngono lho ya mesti Kok ya. enggak cari karyawan gitu? Ya kalau pas ada pesanan banyak. Oh. Kalau suami itu karyawan tetap malah. Nggih. Oh iya. Karyawan tetap yang enggak bayaran. Oke Ibu, ini kan Bika Ambon, bolu pisang. Lebih laris yang mana biasanya? Bolu pisang buat kenduri biasanya. Oh bolu pisang, enggak bawa tapi ini. Ada nggak? Wonten. Boten, betul. Wonten. Karena Wonten. Ada. Oh iya, wonten. Oke Bu, ini kan bikinnya di rumah. Nggih. Ini di mana? Maksudnya sudah ada tempat khusus untuk bikin atau Ya, di bareng rumah. karo Di rumah. nompo tamu kayak gitu? Nggih. Sudah ada? Jadi satu di rumah. Oh iya, ada dapurnya sendiri? Iya. Sudah legalitasnya sudah punya apa? Sertifikat halal. Sudah? Udah. Sudah lolos ya? Iya. Oh ya berarti sudah keren sekali. Ini kurang apa sertifikasinya? Apa legalitasnya? PIRT. PIRT Iya. belum. Oke. Belum. Terus Ibu pengennya, ini kan usahanya sudah oke lah layak jual, sudah ada packagingnya, Iya. isinya juga pasti Nggih, enak. nggih. Ibu kalau untuk mengembangkan usahanya kira-kira masih butuh apa? Pemasarannya itu yang susah. Kalau di daerah Pemasaran. saya iya. Loh Kenapa? kenapa? Harganya mungkin mahal. Oh mahal. Lah selama ini gimana Ibu memasarkan? Sebentar. Online. Ini harganya mahal yang beli siapa? Dibeli sendiri. Biasanya itu kita ke Jogja. Ke Jogja. Online itu banyak. Online ke Jogja. Iya. Oh. Terus ada yang bilang mahal. Kalau di daerah sini. Oh, Oh, ampun Nah, itu. percaya. Aku nek tonggone itu kuwi mesti diayeli kok ngono ya. Larang. Jane mahal kalau sama murah itu cuma perkara didit karo ora. Enggak apa-apa. Emang dijual berapa Bu? Boleh tahu? Kalau yang Bika Ambon ini 30. 30. Kalau bolu pisang 19. Heeh. Kalau yang ketan hitam itu 26. Oh, ya biasa, harganya itu biasa. Loh itu Ibu badinya berapa? Sudah dihitung belum? Sudah Kenapa dihitung itu, harganya 30 kan? Menentukan harga itu tuh sudah dihitung berapa biaya produksinya dan Jangan-jangan malah profitnya kurang berapa? mahal. Sebenarnya ya mepet soalnya kalau harga-harga naik kita mau harus ngono to naikin mesake to. Wis hargane mepet diayeli ngono lho. Isi. Larang ngono ya. Nah, Iya. wis mepet diayeli ora ditukoni. Gitu Bu. Kuwi sing guyu seroki wis tau. Ya wis tau tau ngalami. dingonokke ya. Wis tau ngalami karo tau maido biasanya. Oh iya. Terus pemasaran selama ini yang dipakai apa Bu pemasarannya? Ibu Tadi online-nya itu tadi pakai apa? ngiklannya pakai apa? online aja sama biasanya teman-teman Getok bapak. tular. Nggih, nggih. Oh, nggih. Berarti masih butuh bagaimana sih memasarkan seperti nanti Nggih. kita ajarin Bu, nanti Oh, kita nggih. bawa Iya. teman Nggih, yang matur suwun. yang Oke. pinter soal itu. Nggih, Sudah nggih. bagus soalnya ini Iya, ya. ini ya. bagus. Oke, Matur matur nuwun. suwun. Berikutnya adalah Bu Rita. Bu Rita. Bu Rita itu produknya sudah dipajang gede banget di sini Yang mana? ya. Oh, ya. Ini Cerita Bu, ini apa ini? Ini daur ulang sampah kah? Iya. diambil boleh ya? Boleh. monggo. Satu aja yang ini. Apa ini? Gelas. Gelas raksasa. Ini bisa untuk pot bunga itu Oh, yang pot bunga. yang jenisnya kaktus-kaktus. Oh ya. Tapi ada juga yang dipakai untuk tempat buah. Oh tempat buah Ini ya. dipakai topi juga bisa Om. Bisa kecokrok barang. Bisa dicoba. Iya. Idenya dari mana nih Bu? Jadi Mengelola gini, sampah. kan sekarang banyak sekali ini kan limbah dari galon mineral itu. Itu kan sekali Oke. pakai saja. Kalau dulu pakai aqua itu kan bisa Isi terus ulang. gitu. Oke. Sekarang Ini berarti banyak ya Ibu menemukan iya, limbah. banyak sekali dan kalau ini kan sekarang programnya Pak Bupati Bantul kan sedang apa namanya Bantul bersama itu ya. Bantul bersih sampah. Lah, ini kan kebetulan saya sebagai ketua KWT di dusun saya, Oke. ketua Nama KWT-nya apa? Arimbi. Anggotanya berapa?
30. Oke, Itu ini anggotanya? salah satu kegiatan KWT ini. Iya. Oke. Dan kita kan setiap minggu pagi itu mengadakan Sunday morning. Jadi Sunday pasar morning. tani KWT. Setiap minggu pagi bikin Sunday morning lah ya. Iya. Minggu pagi rak ya Sunday Lah yo morning. kuwi bahasa Inggris. Oh, iya. Minggu pagi ki Sunday morning. Oh maksudnya kegiatannya apa Sunday morning? Dodol. Menjual produk-produk olahan dari Di mana? anggota KWT. Sunday morningnya di mana? Di tepi jalan itu Dusun Bibis. Oh di Bibis. Kebetulan kan sebelah tepi jalan raya gini. Jadi Termasuk banyak- jual ini. Iya. Nah ini kan ada catnya, ada lukisannya. Ini siapa yang gambari siapa? Saya pada awalnya saya sendiri bagaimana untuk mengurangi sampah yang berlimpah gitu kan. Terus harganya juga cuman murah. Oke. Nah, itu bagaimana untuk saya jadikan lebih bernilai gitu. Oke, Pada oke, awalnya oke. seperti itu. Terus kemudian saya jadikan mengajak teman-teman dari KWT itu Nah. untuk pemasukan gitu. Oke, Mbak ini pernah nggak kepikiran, misalnya nih, ini kan hari ini acaranya Sibakul, terus ini tuh ada tulisannya Sibakul, warnanya hijau, ada kuningnya, ada Bisa. unsur-unsur warna itu pernah Ada- kepikiran nggak? Boleh pesen gitu loh. Bisa, karena saya memang menerima request. Oh Iya, request. bisa request tapi untuk karakter itu kan ada yang dibikin karakter macam-macam. Ya, Tapi kalau saya memang saya buat seperti ini karena bisa bermanfaat semua, 1 galon itu jadi nggak ada yang terbuang gitu. Jadi kan ini Oke. cuma potongan dari yang Tutupnya Potongannya ya, ini. yang atas ya. seperti itu. Oke. Yang penting itu tadi kalau gambarnya itu bisa request. Bisa. Gambar apa saja bisa. Ya enggak, yang saya bisa aja requestnya jangan yang susah-susah loh. Mas. Lah namanya request ya. Berarti requestnya jangan ke sini, ke saya. Nanti gambarnya terbatas. Edisi terbatas gunung. Oke. Ini ngomong-ngomong sudah ada yang beli belum? Sudah, kemarin ada dari kebetulan dari Pleret. Dari Pleret itu kan mau ada lomba desa. Lomba desa. Nah itu terus kan sudah saya upload di marketplace. Oh, ada. Ya, terus di Facebook, di story WA, di medsos gitu. Terus pesan. ya, Rata-rata yang beli itu orang mana? masih satu Lokal. Bantul sini. Oh, masih orang Bantul. Ini berapa tuh Bu harganya itu? Ini murah saja. Berapa? Tapi nanti pesen ya kalau Lah saya Bu sebutin. iya, berapa? 5.000. 5.000 kayak Iya. gini. Wow, iya. Walah lah ini biaya buat beli catnya segala macam berapa? Dihitung enggak ini? Saya Oh, beli iya. beli cat. Oh lo ya iya. Tahu Dihitung enggak dong. harganya cat 1 kilo itu berapa? Ini enggak ada yang 1 kilo kan pakainya cat besi. Cat besi. Itu yang paling kecil itu 15.000. 15.000. Bisa bikin berapa? Bisa buat bikin Kalau berapa? saya sekalian yang besar itu yang 20.000 itu kurang lebih jadi 50-an. Ini catnya berarti kalau pink belinya pink gitu ya? Iya. Oke. Terus nanti kuasnya juga sendiri-sendiri. Oh, Modalnya banyak saya sih. kasih usul pakai cat tembok, beli sandy, cat temboknya putih, sandinya macam-macam itu nanti. Kalau cat tembok nanti kena panas, kena hujan gampang ini Mas. Gampang Wah luntur. iya. Oke Pinter kalau loh. begitu. Ini berarti Ya. lebih awet. 5.000 untuk seumur hidup Iya. tumbuhanmu gitu ya. Oke. Betul sekali. Iya, artinya sudah ini sebuah usaha untuk mengurangi Inovasi. sampah. Inovasi. Iya, mungkin ini Sekaligus saya untuk memberdayakan anggota KWT saya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya kan baru sebagai ketua KWT kurang lebih 2 tahun ya. Itu sudah mempunyai berapa sekarang asetnya? kambing 4 ekor, sudah Wes. beranak 6 ekor ini. Waduh. Wah. 10 berarti. Asetnya sudah berapa tadi? 10. 4 kambing tambah 6 anakan. 10. Kasih apresiasi dulu dong. Oke, baik, terima kasih banyak Matur Bu nuwun. Rita dan Bu Tri. Ya. Semoga tambah semangat Ye. untuk berusaha ya. Iya. Iya. Nuwun, begini. Selanjutnya saya undang Bu Winarti, monggo Bu. Ya. Saya langsung bawain produknya buat Apa, Bu Mbak? Win. Oh monggo. ini Ini koro. adalah produk dari koro, jadi olahan koro. Koro Ayo, Bu, itu yang silakan di. gede-gede itu Bu. Iya. Iya, Tapi koronya koro pedang Koro soalnya pedang, ya. jadi buahnya itu panjang, terus nanti bijinya itu ada banyak di dalamnya. Oh iya. Jadi kayak Kayak pedang. manding itu.
Iya, Ya, kayak tapi manding, besar. tapi Bang. isinya gede-gede. Iya. Seberapa ini soh panjangnya koronya tuh? Panjangnya kira-kira segini. Oh, jadi panjang memang koro ya? pedang itu Iya, karena panjang. Iya. Dan ini yang menarik adalah diolah sebagai olahan makan bervariasi, macam-macam. Ada apa saja Bu Nih, Mbak variasinya? Pia. Di Aku ambilin sini lagi. kami ada yang pertama itu kita terinspirasi dari tempe. Tempe, Iya. tempe koro. Iya, kita bikin tempe koro, terus sama olahannya itu ada keripik. Oh, keripik koro. Iya, terus sama tempe bacem kita bikin frozen, jadi lebih awet. Oke. Oh, Iya. Jadi ibu-ibu juga nggak repot ya kayak saya ini suka repot bacem. Betul. Mending beli itu. Nah, tinggal goreng nanti kalau. Oke. Terus selain itu ada Terus, juga ada cookies itu, Cookies. cookies koro, terus ada cookies koro coklat, terus yang terakhir produk kami itu bakpia. bakpia isi. Iya, bakpia koro. Ini isiannya ya berarti ya? Iya, Oke. Ini ngomong-ngomong ibu sendiri apa kelompok nih? kami kelompok. Jadi di sini kami ada 13 ibu-ibu. Itu kelompok kami Berlian Progo namanya. Berlian Progo. Iya. Karena deket Progo ya Deket. Ibu. Iya. Cah pinggir kali. Idenya kenapa dulu bikin koro ini terus jadi macam-macam Bu? Emang banyak koro di sana Bu? Malah enggak. Malah Ini enggak? kan kita gimana ya biar koro itu enggak punah gitu loh. Terus HPI. kan di tempat kami udah enggak ada sama sekali. Terus kita itu Di ada tempat saya juga nggak ada Bu, di tempatmu ada nggak? Dinosaurus tempat saya. Masih ada ya? Iya. Jadi karena supaya tidak punah. Terus berarti kan nggak ada koronya iya malah. dari Koronya beli di mana? kalau yang pertama produksi kita kan ordernya dari Jawa Timur. Oh dari Jawa Timur. Iya jauh terus mahal di ongkir ya jadi produk kita kelihatan mahal banget gitu. Oh Orang-orang iya. Terus Akhirnya? akhirnya kita pikir-pikir gimana kalau kita nanam sendiri. Nah ibu-ibu mencoba itu nanam sendiri di pinggiran Progo kan ada lahan-lahan yang kosong Ya. gitu. Kita tanam ternyata berhasil itu ibu-ibu. Wah berarti sekarang sudah punya pohon koro sendiri? Iya udah. Oh, iya. Terus ibu-ibu kan repot udah nanam nanti kita Ngolah lagi, produksi ya. ya. Nah itu terus gimana kalau kita serahkan ke kelompok bapak-bapak, kelompok Bapak-bapak. tani. Yang ngurusin koronya? Iya, Jadi Oke. bapak-bapaknya suruh tanam. Ibunya? ibunya yang yang ngolah. ngolah. Itu. Bagus ini. Pinter loh ya. Berarti itu udah berjalan ya sekarang? Sudah. Koronya ngambil dari tanaman sendiri. Iya. Oke. Malah kemarin itu kita panen banyak banget Bu. Itu ada berapa ton ya? Pokoknya 1 ton Nah, lebih itu. Bu ini Iya. kan sudah berjalan tuh. Terus ini jualnya kemana Bu? Sementara ini kita cuma di sekitar sini, di sekitar daerah Poncosari. Nggak pengen keluar Terus sama di Menshop saja. medsos. Terus nanti misalnya mau order, nanti kita kirim. Jadi Kirimnya kita, pakai apa? biasanya pakai JNT. Bayar atau- apa enggak? Bayar nggak? Iya, kita bebankan langsung ke sini. Mau nggak kasih gratis ongkir? mau. Mau banget. Bener. Nggak tahu kalau si Bakol itu bikin Loh, kasih kita free itu ongkir. punya fasilitas free ongkir Bu. Kalau iya. ikut si Bakul, nanti produk Ibu kalau sudah lolos kurasi masuk Market Hub. Orang beli mau dari Jogja, mau dari Sragen, mau dari Semarang, mau dari luar Jawa kita kirim yang bayar pemerintah. Iya. Ibu-ibu sudah pernah banget. dengar belum? Pernah tapi Pernah belum ya. dengar tapi belum. Iya, Tapi pernah mau. denger, udah lama pernah Mau denger. nggak dapat gratis ongkir? Lah itu nanti tanya sama Mas Panca sama Mas Anto Nanti ya. ada Mas Anto Oke. ditanyain nanti gimana caranya bisa dapat free ongkir ya Pak. Iya, Bapak. Pak. Ini soalnya sudah menarik, kemasannya juga Betul. menarik. Dan ceritanya juga menarik, bapaknya nanam, ibunya yang masak, Iya. tinggal dijual sampai ke seluruh Indonesia. Habis ini bisa jualan, Nah. free ongkirnya gratis lah iya ya. Dapat free ongkir. Dapat free ongkir kan tambah makin- seneng yang beli ya Bu Iya, ya. iya. Biasanya Makin mengeluh banyak. kan. Katanya
kalau sampai jauh kan ongkirnya mahal ya. Mahal. Nah, nanti ketemunya produknya harganya mahal. Betul sekali. Nah, besok Makanya dapat itu. itulah solusi dari pemerintah untuk meningkatkan teman-teman UMKM. Oke, nanti kita bahas di diskusi kita dengan narasumber kita yang lain. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Seperti Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Si Bakul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Si Bakul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Si Bakul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Si Bakul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Si Bakul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Iya, menarik sekali Mbak Marta, tadi kita ketemu ibu-ibu itu semangatnya luar biasa dan produknya juga ini keren-keren sekali. Packagingnya sudah bagus-bagus, legalitasnya juga sudah banyak yang lengkap. Cuma memang pemasarannya katanya. Kan Salah ini satunya masalahnya ya. Toh kono toh kene di sini tuh, ya toh. Ya enggak, Dokono itu kan zaman dulu. Wah. Sekarang itu mau di mana aja itu bisa jualan. Betul, tapi tadi katanya kalau dikirim dari sini ke Jogja gitu sambat di ongkir. Nah, kalau itu mah ada solusinya nanti ya. Betul. Nah, makanya itu supaya nanti menjawab soal itu kita langsung mengenalkan dulu para narasumber kita. Oke. Yang pertama ibu-ibu, ini acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY ya. Maka hadir langsung Kabid Layanan Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan SPMT. Sugeng siang. Iya. Semangat nggih. Langsung lihat yang mana Pak? Produknya Kayaknya- banyak. Asal Ada yang tadi ada. kesannya jalannya geronjal ke sini. Ya maklum Pak. Apa ya kan saya kan jarang lewat sini. Dari dulu kok seperti ini ya. Lewat Iya. yang sawah-sawah itu tuh Pak. Oh, mestinya lewat selatan ke utara mestinya. Iya. Oh. Bapak lewat pantai tadi. Enggak dari utara. Atau lewat Kali Progo jangan-jangan. Iya, kayaknya lewat pinggiran Kali Progo jadi jalannya berbatu gitu ya Pak Wisnu ya. Nah bersama kita juga hadir wakilnya ibu-ibu semuanya yang cantik jelita dan ini pokoknya tangannya kakinya tuh nggak kelihatan kalau sebenarnya banyak ya. Kakinya cepet banget kalau lari, tangannya banyak banget kalau buat Ya. ngerjain. Ketua Komisi BDPRD DIY Ibu Andriana Wulandari SE. Mbak Dari. Halo Mbak. Wah suaranya udah oke. Oh sudah seksi. Nah ini kalau kakinya kemana-mana, tangannya kemana-mana tuh suaranya yang kena ya Iya, biasanya. iya. Tapi nggak apa-apa. Ini demi semangat yang luar biasa. Melihat ibu-ibu yang luar biasa, pastinya ini menghipnotis kita juga harus semangat. Nah, seperti Tepuk itu. tangan dong buat Mbak Dari. Dari kemarin ditemuin nggak sama Mbak Dari?
Iya, nganggunya pasti dapat apa itu ya. Dapat program maksudnya ya. Iya, Dan kemudian kita juga kula nuwun kepada Pak Lurah. Pak Haji Supriyanto SE SPT. Kula nuwun Pak Lurah. Ya, selamat siang menjelang pagi. Wah. Pagi menjelang siang. Berarti ngabuburit menunggu sahur nih, menjelang pagi. Iya. Oh, ini area dekat Kali Progo ini Pak ya. Iya. Makanya tadi saya malu ditanya nih, kok jalannya kok seperti Gerunjal. jegelungan 1000 gitu. Iya. Bukan 1000 sekarang 1 juta. Oh, tambah Pak. Iya. Loh itu bisa jadi destinasi wisata Pak. Iya. Sejuta jeglongan. Sejuta. Oh, iya. Nanti mau saya bikin spanduk di sebelah utara saya pintu Iya. masuk, selamat datang di tempat wisata jegelungan 1 juta. Nah, Kalau- kalau apa kalau- kan jeglong terus lapar, terus Nah. beli produk UMKM Iya. gitu. Pokoknya di depan itu ada selamat datang off-roader. Wah. Ya betul. Iya. Ya, nanti Pak Lurah bisa menceritakan ya, nanti kita cerita-cerita tentang potensi yang ada di sini. Iya, iya. Oke. Nah kalau tanya soal tadi brandingnya apa sebaiknya, ya Betul cara sekali. marketingnya gimana, Tadi kita ibu-ibu- hadirkan orang yang istimewa. Nah, Ibu tadi juga gimana ya Mas cara memasarkan produk, saya kan bingung. Cuma bisanya medsosnya WA aja foto, isinya fotonya ibu-ibu semua. Jadi produknya lupa difoto. Ini ada Mas Imam Safi'i. Mas Imam ini nanti Siap, ibu-ibu Mas. pengen banget ketemu dengan masnya ini. Yang Dengan senang hati pokoknya. Padahal ibu-ibu di belakang tadi bisi iri aku ngene iki, Mbak ini itu nanti konsultasi penglarisan po. bukan dukun ini. Oh, bukan ya? Ini konsultan branding. Bar dari sini langsung produknya laris gitu ya. Iya. Lah iya ini langsung panen ini. Kue lebaran ini bentar lagi kan kepake ini. Betul Langsung ya pasti ya. Bajunya langsung baru itu belakang. Kalau itu prediksi yang ngapusi. Iya. Oke, Nah, dan sebelum kita lanjut, kita mau dengar dulu dari Pak Lurah ya Mbak Iya. Marta. Ada apa saja sih Pak Lurah di daerah sini itu yang orang jadi harus ke sini itu, kira-kira apa Pak potensinya, terutama untuk teman-teman UMKM? Terima kasih sebelumnya kami perkenalkan Lurah Ponsari yang sudah hampir pensiun. Wah, hampir. Karena kan 24 ini saya harus pensiun. Oke. Tapi karena perjuangan dari teman-teman dari Bundari ini kok katanya diperpanjang 2 tahun. Jadi pensiunnya Jadi nggak mundur. jadi pensiun? Ya, gitu. Terima kasih dari kesempatan yang baik ini. Kami sebagai Lurah Ponsari mengaturkan dulu terima kasih dengan acara Sibakul ini. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti bisa membantu mengangkat UMKM di Ponsari. Kemudian yang selanjutnya di Ponsari sebenarnya kan masyarakat agraris. Dari 80% ini masyarakatnya agraris. Karena memang di sini daerah persawahan. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu, ini sekarang mulai tumbuh adanya UMKM ini. Ini diawali dulu kami pernah mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan, sosialisasi dan sebagainya kepada ibu-ibu. Nah setelah ini bisa ternyata bersamaan dengan tuntutan keadaan, karena di sebelah selatan kan ada objek wisata. Objek wisata di pantai yang sana ini mayoritas cuma olahan ikan. Kami berharap nanti jangan sampai wisatawan itu hanya lewat atau mampir sebentar makan sana, sementara di sebelah sini, sebelah utara ini banyak UMKM yang harus kita tumbuhkan. Dengan harapan ya nanti tingkat perekonomian tinggi sehingga kesejahteraan dari warga Ponsari juga tinggi. Alhamdulillah sekarang dengan semangat yang makantar-kantar istilahnya ini dari ibu-ibu ini, masing-masing pedukuhan hampir ada embrio-embrio UMKM. Yang salah satunya di sini sudah dipajang, tadi saya sampaikan bahwa ini roti ini juga roti yang spesial karena bahannya saja sampai sekarang belum kami masih mencari dari luar karena memang karena bahannya itu koro pedang ini di sini belum banyak. Nah ini sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya harapan kami nanti kita bekerja sama dengan BUMKAL, BUMDes itu
biar nanti dari UMKM juga bisa kerjasama dengan Bumkal, akhirnya nanti Bumkal ini punya showroom untuk memajang produk-produk dari UMKM ini. Kemudian kegiatan yang lainnya kami juga sering mengadakan bazar kepada ibu-ibu ini dalam event-event tertentu, misalnya hari jadi Karuan Ponsari, kemudian ada baru ini ada temu KWT di sini juga, kemudian semuanya UMKM kita suruh untuk keluar. Kemudian yang selanjutnya di Babaan ini sudah ada rumah produksi yang ini dan nanti akan dibuat showroomnya di sana. Kemudian untuk menunjang ini kami juga akan membangun di sebelah timur lapangan. Ini nanti ruang ramah anak sekaligus di sana ada tempat jajanan yang sehat. Harapannya apa? Harapannya nanti UMKM tumbuh, sementara nanti anak-anak kita juga kita arahkan ke sana. Kemudian ada lagi untuk nambah gizi yang nanti juga akan ditopang oleh UMKM ini budidaya lele bersih. Jadi lele bersih nanti juga ini kerjasama dengan Bumkal. Sekarang yang sudah ada di daerah Polosio Guntur gini sudah banyak ini. Termasuk ada, kalau tadi ada yang menanyakan mie ledek, kalau di Poncosari bukan mie ledek tapi mie bersih. Nah, ini memang jadi beda ya, mie resik ya? Ya mie resik, mie resik, masakan mie resik. Nah, ini memang mungkin untuk mengurangi image, kok ledek ini kan seolah-olah ledek itu kan nggak baik gitu. Ada kreatif dari warga kami ini kan mie resik dan rasanya juga cukup oke. Gitu. Kemudian harapan kami mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang sekarang ikut dalam acara Sibagul ini nanti bisa terbuka wawasannya untuk bisa mengembangkan UMKM-nya dalam rangka peningkatan perekonomian. Dan alhamdulillah di sini ini setiap Ahad pagi ini sudah banyak muncul pasar tiban atau pasar gimana? Ini sudah banyak. Jadi inisiatifnya dari masyarakat sendiri ya Pak? Dari KWT. Oh KWT dari KWT tadi ya. Kelompok wanita tani ternyata sekarang tidak hanya bapak-bapak yang pandai mencari rezeki, tapi sekarang masih itu bapaknya yang agak kalah. Dikalahkan oleh ibu-ibunya. Selamat untuk ibu-ibu KWT ya. Mungkin demikian ya, jadi harapan kami dengan berkembang UMKM, nanti Bundari juga bisa ikut memperjuangkan jalan depan ini, karena ini jalan provinsi Bu, ini bisa segera diperbaiki, sehingga nanti akses ke wisata sana ini akan lebih baik. Kami yakin kalau nanti jalan ini bagus, kemudian jalan kabupaten sudah dibangun bagus, nanti pusat-pusat produksi ini akan mudah dikunjungi oleh wisatawan. Demikian. Oke Pak Lurah, lengkap sekali informasinya, termasuk langsung jawil Mbak Dari. Yang dijawil manggut-manggut aja gitu loh ya, tapi kita pengen tahu. Lah ngenggon lele jawil. Iya, tapi Mbak Dari ini kebetulan ketua Komisi B, jadi memang juga mengurusi langsung sebagai mitranya Dinas Koperasi UKM DIY. Jadi sangat berpihak pada UKM. Monggo Mbak Dari langsung ditanggapi ini Pak Lurah dan kondisi di sini sehingga kami juga dibawa ke sini. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Mbak Dari? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Lurah sungguh luar biasa, potensi yang memang khususnya kalau di sini kan di Poncosari ya Mbak. Jadi wilayah Poncosari ini memang kita butuhkan, dan kemarin ketika kita komunikasi dengan beberapa masyarakat itu ternyata potensi UMKM ini cukup menjanjikan. Terbukti dengan hari ini, kemarin pokoknya saya minta produknya semuanya dikeluarkan, dipajang, sehingga nantinya kita bisa lihat ternyata sungguh luar biasa. Ibu-ibu ataupun warga masyarakat di Poncosari ini yang mempunyai notabene secara packaging, secara branding, secara sudah bagus luar biasa. Kalau tadi masalah pemasaran yang menjadi terkendala, sebenarnya banyak sekali program pemasaran yang namanya kalau dulu orang masyarakat harus waduh piye yo biaya tuku boto, nyewa lemah ping telu ben gue buka tokone dhewe ning ngarep omah apa sik ngendi ya? Yang mana ya yang kira-kira tempat strategis seiso saya bisa jualan kan gitu. Tapi hari ini dengan perkembangan zaman ndak usah memikir buat toko yang 3x3 atau 4x5 ataupun berapa atau 2x1 ndak usah. Tapi dengan
maaf, dengan satu kotak kecil ini panjenengan semua bisa membuat sebuah toko berjejaring. Sehingga ini ada programnya yang namanya, tadi bisa nanti ditanyakan lebih detail pada Mas Wisnu, Pak Wisnu. Terkait kita mensupport dari kepada Dinas Koperasi dan UMKM DIY ini untuk kegiatan program yang bisa diakses oleh pelaku-pelaku UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah pelatihan digitalisasi marketing. Sehingga dengan produk kecil tahu-tahu bangun tidur di handphonenya sudah ada pesanan ratusan kan, bisa saja tanpa harus melek 24 jam meli nunggu warungnya ono teko rayo, ono ada yang datang beli ndak ya. Ini ndak usah, tapi dengan kita berikan kemampuan untuk pemasaran secara digital, digitalisasi marketing, ini bisa menjadi support effort kepada para pelaku UMKM di Poncosari khususnya dan seluruh daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk mengembangkan potensi ekonominya ataupun potensi usahanya gitu Mbak Marta. Dan masalah tadi pastinya DPRD daerah Istimewa Yogyakarta secara payung hukum kita sudah tetapkan juga sehingga ini para pelaku UMKM ini sudah aman ketika melakukan kegiatan-kegiatan usaha di daerah Istimewa Yogyakarta dan mengakses program kegiatan juga sudah sah karena payung hukumnya ada. Jadi Pak Wisnu ini Dinas Koperasi dan UMKM ketika gelontorkan anggaran, gelontorkan program itu ketika payung hukumnya sudah ada, wes nggak usah takut bahwa ini nanti ada sesuatu permasalahan di kemudian hari. Selanjutnya di dalam anggaran ketika memang ini ternyata masih kurang. Tadi ketika digitalisasi marketing misalnya contoh salah satunya program digitalisasi marketing. Baru berapa paket ya kemarin 60 paket misalnya, ternyata masih kurang 60 paket gak usah DIY ya memang kurang. Tapi karena keterbatasan anggaran pastinya akan berkesinambungan ataupun gantian. Setelah dari UKM ini ke UKM ini atau ke IKM ini ataupun ke pengusaha ini bagaimana ini bisa mensupport lah nanti ibu-ibu ataupun bapak ibu yang punya kelompok ataupun ini dalam Pak Lurah dalam satu kelurahan ini dikumpulkan nanti berapa orang mengajukan program secara teknis nanti biar diterangkan Pak Wisnu mengajukan program digitalisasi marketing Pak dan kami akan support betul ketika bagaimana UMKM di Poncosari menjadi naik kelas dan menjadi safe kembali pasca pandemi COVID yang sudah kita alami beberapa waktu yang lalu. Oke. Kita tepuk tangan dong buat Mbak Dari. Ini tuh dari tadi itu ada payung hukum ini ngomah mengono payung. Hukumnya rano. Ya itu maksudnya berarti legal ya untuk memberikan dana program kepada UMKM gitu ya. Benar-benar disupport oleh Pemda DIY. Termasuk hari ini juga disupport dana keistimewaan. Bisa langsung ngobrol seperti ini ya Mbak Dari ya. Dan kita mau juga apresiasi di sini tuh ada bukan sentral tapi banyak pengrajin tempe ya Pak Lurah ya. Banyak tradisional ya. Ada yang hadir di sini yang juga pengrajin tempe ibu-ibu angkat tangan. Produknya tok. Ya ada di tapi belakang. Nggak ngaku padahal ada tempe nih loh. Nanti kita bawa pulang ya karena nggak ada yang punya. Ada pengrajin tempe. Ini yang kuliner angkat tangan semuanya. Siapa yang punya produk tadi? Usaha makanan. Makanan. Jadi makanan kecil, makanan besar. Kalau ringan. lainnya apa berarti lainnya? Selain makanan apa? Ada kerajinan. Kerajinan. Siapa yang kerajinan? Angkat tangan. Kerajinan apa ini? ya Tadi ini termasuk yang ini ya. Ya. Kalau bapak-bapak usahanya apa? Usaha dan doa kayaknya bapak-bapak. Sama mengusahakan ibu tetap rajin bekerja gitu semangat ya. Dan ibu-ibu kerja. Menyemangati. Nah ini adalah sebuah potret di mana para perempuan itu hebat luar biasa. Bisa menggerakkan ekonomi. Jadi kita minta Pak Wisnu juga dukungan dari dinas. Kalau melihat produk-produk di sini ini masih perlu diapain lagi nih Pak? Ini masih banyak yang tradisional. Mungkin ada juga yang belum punya merek. Pak Wisnu tuh penasaran mie resik itu tadi loh sebenarnya. Kok nggak ada? Kok nggak ada loh kan sayang sekali ya. Mau nggak Pak Wisnu? Oke, Mbak Marta. Jadi Poncosari ini kelurahan yang ada di sisi barat nih. Barat istilahnya barat daya ya di Bantul Kulone wis Kali Progo. Nah ini tadi Pak Lurah benar ya. Jadi kayak kalau lihat peta pengembangan kawasan masa depannya ada di selatan mungkin ini ya. Jadi karena di selatan ada destinasi wisata unggulan Bantul itu ada di Pantai Pandan Simo. Baru nggih Pak Lurah nggih nggih ini Poncosari ini kok nggih. Nah, ini menjadi bahkan
JJLS besok di situ nanti lah. Ini menjadi yang mestinya jadi pertimbangan bagi teman dari Pak Lurah atau dari kelurahan untuk ketika mengembangkan sentra-sentra ekonomi. Tadi Pak Lurah sudah benar, sudah banyak yang dilakukan Mbak Marta. Jadi yang saya senang tuh nanti ini tadi pasar tibannya ini sudah mulai sering dan syukur-syukur dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang banyak dikunjungi orang. Jangan sampai mengadakan pasar tiban ke wilayah-wilayah yang singup gitu atau bukan singup ya, atau mungkin jarang orang kemudian datang lah. Ini menjadi strategi. Bahkan sebenarnya di kami juga ada skema support pasar tiban juga, meskipun di beda bidang, tapi ini memungkinkan untuk kemudian bisa support asal gone rame. Kalau beberapa saya lihat kita support beberapa hal di kelurahan atau di desa itu sepi. Nah ini karena mungkin masyarakat belum terbiasa, tapi kalau nanti ritual pasar tiban, ritual ekonomi pasar tiban ini menjadi sebuah hal yang lumrah dan rutin, tentunya nanti orang akan melihat. Cuman problemnya tadi sepakat dengan Bu Dari, itu sepertinya problem promosi, pemasarannya. Itu kan kalau sering pasar tiban tak golek ini nang IG kok orang ono pasar tiban Mojosari ki ning ndi itu makanya itu. Nah ini yang perlu sehingga orang kemudian menjadi ingin datang gitu kan. Tadi Pak Lurah ono mie resik ya ning ndi lho lah itu kan mie resik ning ndi lah ini ketika saya pengen nyoba mie resik ini loh gerenya di dekat gereja ini kan sekarang buka atau enggak lah ini menjadi problem-problem ketika produk-produk unggulan yang coba di sebenarnya potensinya banyak ini ya ayo kita branding bareng-bareng karena nanti teknik brandingnya juga punya strategi beda-beda. Nanti Mas Imam akan menjelaskan hal ini karena di kami sebenarnya di dinas ibu-ibu bisa tadi Bundari sudah menjelaskan kita fasilitasi pelatihan digital marketing itu memungkinkan. Itu nanti kalau kita lihat kalau ibu-ibunya di sini semangat, ibu-ibu sudah pernah ikut pelatihan itu digital marketing. Udah punya laman medsos di IG atau WA. Nah, ini tinggal mungkin tinggal di-load saja ini mungkin strategi-strateginya bagaimana nanti kalau promonya strateginya gimana, segmentasinya harus ke siapa, bagaimana caranya, timingnya pas atau tidak ini nanti menjadi bagian. Sudah ikut Sibakul ibu-ibu? Oh ya ini sudah punya NIB produknya? PIRT? Oh ada yang halal? Nah ini kalau udah halal biasanya ya sudah lumayan lah. Tapi kalau belum punya PIRT nanti bisa daftar di belakang, kita punya linknya. Asal ibu-ibu komit nanti ikut pelatihan PIRT. Kalau belum daftar Sibakul, ibu-ibu daftar nggih. sibakul.jogja.jogjaprof.co.id. Jadi daftar asal punya usaha dan berKTP ya di sini di domisili di DIY ini nanti ibu-ibu bisa kita ikutkan fasilitas tadi Mbak Mala sudah menjelaskan gratis ongkir market hub. Jadi ibu-ibu tinggal mengirimkan foto produk, harga produk sama deskripsi produk di teman-teman yang belakang di Mas Panca sama Mas Anto. Nanti kita kurasi. Produknya bagus atau tidak. Kalau produknya layak dan ibu-ibu lolos, nanti ibu-ibu bisa mengikuti atau memilih armada pengiriman. Apakah itu yang berbaju hijau, Grab Gojek, atau ikut kantor pos, atau apa. Kalau lolos itu nanti kalau ke kantor pos tinggal nunjukin KTP. Oh saya mau ngirim produk olahan plastik galon ini ke Sewon, nanti ongkirnya gratis. Nah ini. Kemudian yang perlu, hal lain yang perlu disupport di sini adalah brandingnya. Tadi Pak Lurah sudah menjelaskan ada mie resik. Di sini saya lihat sekilas ada adrem. Adrem di mana-mana ada di pesisir-pesisir lain. Ini yang membedakan adrem Poncosari dengan adrem yang di
wetane apa itu kan. Atau di lor itulah, daerah lor di sana. Itu apa? Apa di sini adreme rada resik gitu kan. Nah, kan adrem kan rada letek-letek kena itu biasanya kan karena digoreng. Lah, dicelupi keju atau susu lah itu mungkin menjadi salah satu strategi bagaimana kemudian membuat produk yang kemudian orang ingat. Oh, neng Poncosari ini mine mesti resik. Adreme resik. Itu. Olahan kacang ijone resik, opo-opo resik putih gitu kan. Nah ini menjadi hal yang kemudian strategi ketika nanti untuk mengembangkan UMKM di sini yang punya tes atau cita rasa yang berbeda pada wilayah lain. Di Trimurti juga punya keunggulan, di sana Kretek atau Sanden juga punya wilayah-wilayah keunggulan lah. Tentunya di Poncosari harus punya sebuah cita rasa yang berbeda. Tadi Pak Lurah, oh Poncosari ini istilahnya orang resik mie glundung gitu kan. Istilahnya lewat Poncosari dalane glundung-glundung lah, itu jenis istilahnya mie glundung juga bisa. Ini menjadi, ya mungkin saya nggak tahu ini sindiran atau apa, tapi orang itu akan ingat, Poncosari dalane mesti glundung-glundung, makanya ojo di aspal Bu mungkin Bu. Nah ini makanya sebuah hal yang mungkin hal yang unik itu bisa menjadi sebuah pembeda yang kemudian bisa menjadi pengingat bagi orang yang kemudian mengunjungi atau mencoba produk-produk lokal di sini. Intinya itu Mbak Marta. Oke. Kita apresiasi dulu dong buat Pak Wisnu. Jadi itu strategi ya, branding dari kelemahan pun sebenarnya bisa. Betul. Gitu ya. Tinggal Tapi, kita nanti bagaimana memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan. betul. Nah, Dan uniqueness-nya ya, yang betul. unik di sini itu seperti apa dan nanti bisa kita diolah belajar. seperti apa. Kita sudah bawa teman, Yang ahli pokoknya ya. sudah bawa anglo warna-warna. Kok bawa Sak anglo? ubur rampene lah nanti pokoknya. Itu dukun jalan. Oh, itu tuh. Oh. Pokoknya nanti ibu-ibu yang ada di sini tambah pinter habis ini. Ya. Oke. Jadi biar tambah pintar tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Kalau sudah ada produk-produk yang bagus seperti ini, tadi kayak contohnya, ini Mbak Dari langsung tertarik ya sama mie bakpia koro sama tempe. Tempe. Ini kan tradisional. Tempenya itu biasa, cuma packagingnya mungkin yang agak beda dari tempat yang lain. Bakpianya juga berbeda juga sama yang lain, dari koro. koro. Nah ini kan sebenarnya sudah punya modal unik Betul. gitu ya. Tapi Mungkin gimana caranya? biar lebih unik lagi kan bisa saja bakpianya isinya 5. Karena kan ponco sari. Ponco itu 5 apa?
Nah, kan Poncosari ya soalnya ya. Poncosari. Jadi pasti akan Kesidian ya kan mah sidik ning larang ora apa-apa. Loh, kalau kesidian belinya akeh terusan nih ya. Banyak ini. Nah, kita ini tanya makanya kita Mas mau Imam belajar. aja. Kita mau belajar nanti ibu-ibu bisa langsung mendengarkan dan langsung mempraktekkan apa yang nanti kita akan belajar bersama tentunya sama teman kita. Untuk Mas Imam khusus kita akan membuat sesi ini 3 hari, 3 malam. 3 hari. Naik pikir kali sih sana. Perasaan bodoh. Oh Mas iya. Imam mau dikasih masukan Mas. Oke. Saya melihat beberapa produknya yang di depan ini cukup bagus-bagus ya, termasuk yang di samping sana. Namun ada beberapa yang masih sebetulnya lebih dari layak untuk dijual juga sudah cukup gitu. Tetapi sebetulnya bisa dipoles lagi agar memang lebih punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, sorry. Ini untuk soal nilai jual sebetulnya tidak harus lebih tinggi. Tidak harus lebih tinggi. Kenapa? Karena lagi-lagi balik ke segmen mana yang mau digarap sama teman-teman. Produk ini sudah cukup. Yang di belakang saya ini sudah cukup ketika memang pangsa pasarnya ada di kalau ngomong ke segmentasi pasar yang menengah ke bawah gitu ya, atau pasar-pasar tradisional atau warung-warung pedesaan itu sudah lebih dari cukup. Cuma ketika kawan-kawan nanti menangkap peluang adanya jembatan baru yang di sana, terus lalu lalangnya akan semakin kenceng, artinya kan ada peluang pasar yang lebih. Dan rata-rata ketika kita melihat daerah pesisir yang lalu lalang, ya setidaknya mereka punya uang lah. Maka salah satu yang bisa ditangkap adalah peluang pasar untuk wisatawan. Nah, untuk ngarah ke wisatawan, maka produk yang di belakang saya ini, terutama yang di belakang ya, kalau yang di samping saya kelihatannya lebih gitu. Ada perlu sedikit banyak diimprove dari sisi kemasan dan labeling ya. Standarnya pakai bahannya seperti apa, terus standarisasi labelingnya seperti apa. Kalau kemasannya bakpia yang di samping, yang di depan ini cenderung lebih oke. Saya baru tahu juga. Coba searching kok malah muncul Bu Nari, belum muncul. Bakpia Morone ini yang Google ini muncul. Ini PR Bu, ini PR. Padahal saya kami ngelihat dari sisi tampilannya, mungkin nanti dicek rasanya ya mungkin sudah layak. Dari penampilan aja sudah meyakinkan bahwasanya ini produk premium dan produk yang enak. Nah, cuma ketika kita nyari di Google, saya coba ketik bakpia Moro dengan mereknya langsung muncul. Nah, ini PR berikutnya. Pripun? Berlian Progo. Nah, kemungkinan kalau Berlian Progo muncul ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau misalnya kawan-kawan nih, kalau ini enggak hanya di bakpia aja ya, di produk yang lain nih. Kalau saya belum kenal berlian, kira-kira ngetik di Google dengan kata apa? Nah, keyword ya. Ketika kita sudah tahu kira-kira masyarakat atau orang awam seperti saya pengen cari oleh-oleh di Poncowati, mungkin Poncowati, saya lelatku. Poncosari. Maka yang akan saya ketikkan adalah frasa umumnya. Nah, di frasa umum ini kira-kira senyantol enggak ke produknya panjenengan. Nah, ini PR berikutnya. Sebetulnya kalau kita ngomongin pangsa pasar hari ini dengan begitu tumbuhnya digital, Bapak Ibu cukup punya peluang untuk meraih pasar yang lebih besar. Saya punya pengalaman sama ini mitra binaannya Diskop juga, anak muda, beliau tinggal di daerah Gamping. Produknya bakpia, tetapi beliau salah satu supplier terbesar dari jenengan nanti buka TikTok. Di TikTok tuh ada yang namanya Pratama Store. Pratama Store itu yang dijual adalah produk oleh-oleh khas, salah satunya khasnya Jogja. Nah ini pertanyaannya, dia ada di Magelang Bu. Dia ada di Magelang. Yang dia jual bakpia, berbagai macam bakpia dan termasuk oleh-oleh yang lainnya. Cuma dia di Magelang. Dan menariknya adalah si anak muda ini satu pun tidak punya produk. Satu pun gak ada produksi Bu. Dia nyari teman-teman UKM yang mau supply ke mereka. Nah ini nyambung dengan apa yang dikatakan Pak Lurah tadi. Dalam rangka mendukung akses pasar, sebetulnya hub atau bridging yang mulai dikembangkan sama Diskop ini perlu diadop sampai ke desa-desa. Kalau dinas koperasi kan punya
Bandara YIA itu ada Pasar Kota Gede. Terus yang offline di dinas ada galerinya. Terus yang online ada dengan si bakulnya. Nah ini bisa diadop ke tingkat desa yang bisa dikerjakan sama BUMDesnya Pak. Kami melihat, kita keliling karena kami kebetulan sama Pak Wisnu dan kawan-kawan dipercaya untuk keliling di sekitar lebih dari 30 desa. Itu belum banyak desa yang benar-benar mengoptimalkan peran BUMKAL untuk menjadi hubnya produknya UMKM Mbak. Padahal ketika si BUMKAL mampu berperan aktif, dia cukup punya power. Kenapa cukup punya power? Satu dari sisi kelembagaannya sudah clear, yang kedua dari sisi modalnya pun lebih kuat sebetulnya. Kenapa? Karena desa bisa ngasih penyertaan. Artinya nek misalnya nih BUMKAL kerjasama dengan ada modern market di Jogja atau jaringan retail yang cukup luas, mereka suplai ke sana, duitnya lebih kuat dibandingkan UKM. Kalau kita misalnya masuk ke salah satu toko modern market gitu ya, kita masukin ke sana biasanya bayarnya tempo dan panjang. Kalau bagi teman-teman UKM yang nggak siap, biasanya kesulitannya di modal. Tetapi ketika BUMKAL yang bermain Pak, karena capitalnya sudah bisa diatur, bisa dikelola, bisa dengan penyertaan, maka harusnya lebih kuat. Dan ini belum banyak dikerjakan sama kawan-kawan BUMKAL di DIY. Hanya beberapa aja yang mulai berperan dan mulai menghasilkan dari proses itu. Nah ini peluang sebetulnya, peluang bagi kawan-kawan di desa pelaku usaha untuk membuka akses pasar baru. Mas kalau digitalnya gimana? Kalau saya melihat di sini semuanya ibu-ibu muda semuanya ya, sekitar 17 tahun lah. Sebetulnya kalau untuk dilatih digital ya bisa masuk gitu kan. Neng untuk beberapa kasus dilatih seperti apapun bab digital, mereka sekedar paham, sekedar ngerti, Tetapi untuk melakukan untuk praktek belum tentu. Maka tahap berikutnya ya munculkan bridging baru, munculkan hub-hub baru. Siapa? Salah satunya BUMKAL, salah duanya anak-anak muda nih. Anak-anak muda hari ini ketika di sini ada banyak Pak Lurah, ada misalnya Karang Taruna dan sebagainya, perankan mereka. Karena kalau nggak mereka, kita dorong teman-teman pelaku UKM-nya yang nyuwun sewu tadi, yang sudah tanda kutip rodo STW, maka agak berat. Maka yang coba kita perankan di beberapa tempat Mbak, anak muda ini kita perankan untuk digitalnya. Baik itu ngelola sosmed, baik itu ngelola pemasarannya dan sebagainya. Nah kira-kira kalau ngomongin potensi dan bagaimana mengembangkan pasar, ya mau tidak mau stakeholder yang ada di desa ini harus semuanya diperankan aktif. Dari sisi BUMKAL-nya, dari sisi anak-anak mudanya, ibu-ibunya gimana? Ibu-ibunya tetap dikembangkan dalam arti produknya standarisasinya diberesin, packagingnya di standarke, labelnya dibagusin dan sebagainya. Maka produk yang standar tadi, produk yang sudah layak tadi, akses masuk ke pasarnya dibantu dengan peran-peran marketing hub tadi. Bisa lewat desa dengan BUMKAL-nya, bisa anak-anak mudanya yang didorong. Itu banyak beberapa di tempat lain bisa berjalan seperti itu. Oke, nemu nggak ibu-ibu dapat apa nih dari Mas Imam? Punya HP semua, handphone punya, ada kuotanya. Oh lah ya saya penting kui loh, kui Aku sosok goleki gratisan Mas. Nang kelurahan ono ra ya? Iya. Ada biasanya. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu yang pengen habis ini seperti tadi kata Mas Imam, punya anak muda, punya anak-anak yang bisa diajak buat jualin. Ada nggak? Jane itu gampang loh, Pak Lurah nyari warganya sing kira-kira ki rada mencirit ngono. Dadeke influencer dadaan. Jadi gawe ke difasilitasi, nanti kon nge-review suka ibu-ibu jadi ya dibuat dia influencer kita, influencer Ponsosari gitu. Influencer lokal ya? Lokal, itu pasti mau kalau ada yang dukung gitu tuh orang yang biasanya cuma ngonten-ngonten di yang rumah. mau lama suruh nyicipi gratis kok. Lah iya makanya itu nanti silahkan mangan tempe sak blendange, mangan gitu boleh jadi barter gitu loh. Tapi ibu-ibunya nanti menyediakan produknya boleh. Nah, orang malah wah
aku malah ngotokke duit meneh. Ora tuku malah entek-enteki. Setidaknya Iya. anak-anaknya mereka, Mbak. Anak beliau. mereka putra-putrine dimanfaatke untuk bagaimana Pas ngicipi ibuke masak kuwi kon didadekke konten. pas ibuke nguleni apa bakpia gitu di syuting, nanti jadikan status WA atau Reels Instagram itu udah konten yang sangat bagus sekali, apalagi dikasih lokalnya ada istilahnya pemandangan area sini gitu kan, tambah-tambah kontennya bagus itu ya. Jadi di pinggir Kali Progo. Semuanya kan di sini bagus-bagus, dari jalannya, dari sawahnya, semuanya ada karakteristik khusus, berkarakter gitu ya Pak Lurah ya. Oke, kalau gitu terakhir masukan dari Mbak Dari sekaligus memotivasi buat menyemangati para pelaku UMKM di sini Mbak. Sama kalau mau pesen tempe sekalian. Terima kasih, nanti saya pesan semua ini. Dan ini memang sungguh luar biasa dan ini patut menjadi Pak Wisnu, didampingi betul para pelaku UMKM di Poncosari ini yang luar biasa secara apa? Ini sudah layak tadi yang disampaikan oleh Mas Imam, sudah layak untuk dipasarkan betul. Dan ini juga buat ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM di Poncosari khususnya jangan patah semangat. Karena masih banyak sekali program kegiatan untuk peningkatan skill. Tadi salah satunya adalah, tadi saya sudah matur ke Pak Lurah. Pak Lurah dikumpulkan para pelaku UMKM, di data, mana yang belum NIB. Mana yang belum PIRT, mana yang sertifikasi halalnya belum, yang mana yang merek dagangnya belum, terus nanti seperti apa, data itu penting. Yang paling utama adalah data, para pelaku UMKM di Poncosari ini seperti apa, lah di mana nanti bisa kita sinergikan bersama Pak Lurah untuk bagaimana mengawal dan mendampingi para pelaku UMKM di daerah Yogyakarta khususnya di Poncosari ini untuk bagaimana memfasilitasi mereka, karena ini memang ada program kegiatan dan kita support anggarannya kok. Anggarannya, apalagi tadi harus semuanya mulai hari ini harus masuk Sibakul. Karena tadi disampaikan juga oleh kawan-kawan, khususnya Mbak Marta tadi sudah selalu disampaikan di awal. Ada fasilitas kita hampir 4M ya Pak, hampir 4 miliar per tahun untuk bagaimana ongkos kirim gratis. Manfaatkan itu bagi para pelaku UMKM di daerah Yogyakarta khususnya di Poncosari. Sehingga ini juga menunjang dalam rangka bagaimana kita memfasilitasi, mensupport para pelaku UMKM di daerah Yogyakarta ini untuk bisa safe, bisa mandiri, bisa naik kelas sehingga mereka tidak terbebani. Pesennya 10, ongkos kirimnya lebih mahal dari misalnya kan gitu. Misalnya ini pesen tempe misalnya, tempe yang hari ini harganya murah ya, maksudnya murah, tapi kalau dipesan ke luar misalnya ke luar kota dengan isi gembel sampai nanti 2 hari kan sampai sana sudah jadi kan gitu. Ini menjadi sebuah ongkos kirimnya luwih larang banget regane tempe kan, itu maneman kan. Nah makanya ini ada fasilitas ongkos kirim gratis dan segala macam. Nah ibu-ibu sehingga ada peningkatan skill pelatihan, untuk pelatihan bagaimana pengolahan tadi yang disampaikan, harus didampingi di mana. Nah ini nanti bisa disinergikan, bisa dikomunikasikan Mbak Marta. Yang pasti Bapak Ibu yang saya hormati, DPRD selalu support dalam rangka sebelum pasca pandemi. Pandemi apalagi, pandemi COVID itu saya bersama Bu Kepala Dinas Bu Siwi ini, Kepala Dinasnya Pak Wisnu ini tidak pernah leren dalam rangka mendampingi para pelaku UMKM di daerah Yogyakarta. Alhamdulillah aku selama COVID ya ora tau njaluk mbiyen ya toh, ora tau kena COVID. Tapi saya selalu bersama masyarakat, bersama para pelaku UMKM dalam rangka bagaimana mendampingi mereka untuk safe kembali, bangkit kembali. Dan pasca pandemi COVID ini juga banyak anggaran di kami, kita untuk Dinas Koperasi dan UMKM ini itu recovery pasca pandemi itu tadi untuk para pelaku UMKM naik kelas, menjadi lebih safe, menjadi lebih mandiri, dan ini pastinya tadi seperti yang disampaikan ada tempat-tempat yang memang kita akan dorong, kita punya pun belum bisa maksimal. Pastinya kita dorong karena anggaran Pemda DIY juga terbatas sehingga pastinya sedikit demi sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, dan kita juga punya impian nanti di Malioboro kalau nggak salah loh, ini yang dulu kemarin dibeli Hotel Mutiara ini akan menjadi sentranya UMKM di daerah Yogyakarta. Makanya segera masuk Sibakul, segera dikumpul dan didampingi Pak Lurah. Sehingga nantinya produk-produk panjenengan yang luar biasa ini bisa ikut dipajang oleh dinas terkait. Karena kita support dan kita dorong dinas terkait ini
hasil-hasil produk ini juga tidak hanya dipasarkan ataupun dibantu untuk memasarkan di hotel, di destinasi-destinasi wisata. Terus hari ini kita dorong Pak Lurah juga kalau setelah puasa misalnya, setelah puasa kelurahan ini kan pasti ono seneke, ono rapat-rapatnya. Ini dimulai dari kelurahan misalnya, menggunakan produk-produk hasil lokal ibu-ibu UMKM di Poncosari ini sehingga tidak beli di luar Poncosari tapi mengembangkan ataupun mengikut sertakan para pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta. Di Poncosari ini. Salah satunya itu mulai dari yang kecil. Terus ini juga produk-produk yang luar biasa, ini pemanfaatan sampah plastik. Ini juga luar biasa loh. Nah, ini perlu menjadi dampingan Pak Wisnu dari dinas dan ayo kita bersama-sama, apalagi ini nanti neng Serandaan ya wis di dewan. Ini ada Mas Dodi ya. Nah ini nanti juga punya dewan di kabupaten. Nanti kalau di kabupaten tidak ada pasti ada pengawalan karena ada kewenangan. Kalau jalan siap nanti Pak Lurah, ini karena kewenangan jalan provinsi pastinya ketika ini mendorong destinasi wisata ke selatan, ini apalagi maaf dengan visi misi gubernur untuk bagaimana penyiapan kawasan selatan. Kawasan selatan sebagai pintu gerbangnya Ngayogyakarta, pastinya para wisatawan sesuk mesti do liwat. Lah, ketika lewat di sini di jalan di Poncosari ini, jangan sampai panjenengan semua hanya sebagai penonton, tapi ikut andil dalam rangka bagaimana ikut terlibat, ikut menikmati dari pembangunan objek wisata ataupun pintu gerbangnya Ngayogyakarta yang di selatan. Karena nanti akan banyak pembangunan di wilayah selatan. Mungkin itu tambahan, tetap semangat para ibu-ibu, bapak-bapak, pelaku-pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta khususnya di Poncosari. Mari kita bersinergi, pastinya kami DPRD daerah Semak Yogyakarta akan selalu sinergi, selalu akan support terhadap khususnya Komisi B, support pada pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta ini dalam rangka bagaimana naik kelas para pelaku UMKM di daerah Semak Yogyakarta dan selalu mandiri sehingga muaranya ketika untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM pastinya kita akan dampingi kawal dalam segi payung hukum dan juga anggarannya Mbak Marta. Matur nuwun. Kayaknya nggak cuma payung hukum dan anggaran. Sak wong-wong. Wong-wongnya yo siap pokoknya. Iya. Okay. Nanti kemana-mana menemani para pelaku UMKM kok ya. Saking semangatnya lu nganti. Wes pokoknya kabeh wes akeh. Pokoknya kabeh diwenehke. Tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita yang sangat luar biasa dan menyemangati ibu-ibu. Ibu-ibu sudah punya harapan. Ya. Dibuat produknya, sudah akan dibuatkan tempat di yang itu Hotel Mutiara. Nanti siapa tahu dari Poncosari juga jadi supplier tertinggi. Wah, karena jadi, produknya unik-unik ini. Jangan cuma ngeyel, tadi kata Mbak Nari, ini semua nanti rame kok jadi penonton terus muni ngene. Lah saya hobinya memang nontonin truk. Oh iya. Ya ora apa-apa nek dadi duit ora apa-apa nek nontonin truk. Lah ya nonton truk lewat ya ngono tak tontoni gitu ya. Iya, yang jelas semuanya ini adalah untuk UMKM. Ya. Ibu, berasa Bu ada dukungan, semangat. Iya, berarti kalau semangat langsung daftar Sibakul biar tahu manfaat semangatnya itu langsung bisa disupport oleh pemerintah. Baik, kita terima kasih kepada Pak Wisnu kehadirannya, Mbak Ndari tentu saja makin semangat terus ya energinya gaspol ya. Pak Lurah sudah didengar langsung loh Pak. Besok kita diundang lagi ke sini sudah beda lagi ya Pak. Iya. Wah, kok cuman itu tok, lainnya juga ya. Mas Imam jangan pernah bosan ya. Kita undang terus mau kan? Iya. Pokoknya biar tambah semangat, tambah pinter soalnya ya. Dan sekarang kita juga akan menyemangati pelaku UMKM. Tapi kalau dari saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Jangan bilang langkah besar itu yang membuat Anda sukses. Mulai dari langkah kecil itu pun bernilai buat Anda. Langsung daftar Sibakul. UMKM. Naik kelas Jogja Istimewa.